Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sini nama saya Rasendra Reswara Irawanto dengan NIM 30123100049 dan ini teman saya. Nasrullah Syafana dengan NIM 30123 130. Ya. Di sini kami ingin mempresentasikan final project metode numerik yang diberikan tugas oleh Ibu Puji Handayani, yaitu dengan judul implementasi metode interpolasi nonlinear kuadratik dan curve fitting untuk membandingkan perkembangan angkutan barang pada transportasi kereta api di Pulau Jawa. Oke, selanjutnya kita masuki pendahuluan dulu ya. Di pendahuluan ini kita memiliki latar belakang. Nah, latar belakang yang kita miliki ini pada transportasi kereta api yang ada di Pulau Jawa memainkan peran penting dan mendukung aktivitas ekonomi dengan keunggulan efisiensi dan kapasitas besar untuk angkutan barang, didukung oleh jaringan rel yang sangat luas, pertumbuhan ekonomi, infrastruktur transportasi, dan kebijakan pemerintah. Di mana penelitian ini bertujuan membandingkan metode interpolasi non-linear kuadratik dan curve fitting untuk memperkirakan perkembangan volume angkutan barang berdasarkan data historis secara akurat dan relevan. Nah, selanjutnya kita juga memiliki rumusan-rumusan masalah ya. Kita memiliki tiga. Untuk yang pertama, bagaimana metode interpolasi nonlinear kuadratik dapat digunakan untuk mengestimasikan perkembangan angkutan pada transportasi kereta api di Pulau Jawa. Setelah itu yang kedua, bagaimana metode curve fitting dapat diterapkan untuk memperkirakan tren volume angkutan barang pada transportasi kereta api di Pulau Jawa. Selanjutnya yang ketiga yaitu seberapa akurat hasil estimasi yang diperoleh dari metode interpolasi nonlinear kuadratik dan curve fitting dibandingkan dengan data historis yang ada. Selanjutnya tujuan dari pembuatan makalah ini dengan judul tersebut adalah yang pertama, mengimplementasikan metode interpolasi nonlinear kuadratik untuk mengestimasi perkembangan angkutan barang pada transportasi kereta api di Pulau Jawa. Yang kedua, membandingkan hasil estimasi dari metode non-interpolasi linear dan menggunakan curve fitting dengan data historis yang ada untuk menilai tingkat akurasi kedua metode yang digunakan tersebut. Selanjutnya ada batasan masalahnya ya. Di sini kita memiliki tiga, yaitu yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan data volume angkutan pada data transportasi, terutama kereta api, dengan jangka periode 2016 hingga tahun 2024. Nah, itu diambil mulai tahun bulan Januari 2016 dan pastinya diambil yang terakhir tahun 2024. Untuk yang kedua, kita menggunakan metode yang sangat terbatas, yaitu menggunakan non-linear kuadratik dan curve fitting tanpa menggunakan atau membandingkan dengan metode estimasi lainnya. Yang ketiga, data yang digunakan diasumsikan memiliki keakuratan tinggi dan berasal dari sumber terpercaya. Dengan contohnya itu Badan Pusat Statistik atau biasa disebut dengan BPS. Selanjutnya ini kita memiliki metode penelitian ya, yaitu yang pertama itu kita menggunakan interpolasi nonlinear kuadratik. Nah, teknik ini untuk memperkirakan nilai suatu fungsi di antara dua atau lebih titik data yang diketahui, yang dimana hubungan antar data tidak bersifat linear. Nah, interpolasi nonlinear juga berfungsi untuk memperkirakan nilai di antara tiga titik yang diketahui menggunakan polinomial. Nah, ini adalah rumusnya yang menggunakan non-linear kuadratiknya. S2 S2X sama dengan B0 plus B1 X min X0 plus B2 X min X0 X min X1. Nah, keterangan di sini juga disebutkan keterangannya bahwa F2X itu adalah nilai yang diinterpolasikan pada titik X. Selanjutnya X0, X1, X2 dan seterusnya yaitu titik-titik data yang diketahui. Selanjutnya B0, B1, B2 dan seterusnya yaitu koefisien yang dihitung dari titik data tersebut. Nah, di sini juga menggunakan rumus untuk menghitung koefisiennya, yaitu B0 sama dengan fx0, B1 sama dengan fx1 kurangi fx0, x1 kurangi x0. Dan yang kedua, fx0 mohon maaf B2 fx2 kurangi fx1 dikali fx2 kurangi x0.
dikurangi fx1, fx2, x1 kurangi x0. Nah, di sini juga ada fungsi-fungsinya. Untuk yang B0 itu nilai fungsinya dari titik x0, yang B1 itu gradien atau kemiringan yang menghubungkan titik x0 dan x1. B2 perubahan B2 itu supaya perubahan gradien antara dua segmen garis yang menghubungkan titik-titik x0, x1 dan x2. Nah, kita juga pastinya mencari error ya, mencari error relatif dan absolutnya, yaitu kita menggunakan rumus. Untuk yang absolut itu alfa min theta, untuk yang relatif itu alfa min theta per alfa. Nah, keterangannya di sini untuk alfa digunakan sebagai nilai sebenarnya, untuk yang theta sebagai nilai pendekatan. Nah, kita juga menggunakan curve fitting. Nah, untuk yang curve fitting ini fungsinya sebagai untuk menggunakan bertujuan menemukan fungsi matematis yang paling sesuai dengan pola data yang ada. Nah, pastinya menggunakan model polinomial dengan rumus ini. Fx sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat plus titik-titik AM XF. Nah, sama dengan summary, yaitu dengan total MAJ X pangkat J. Nah, dengan J-nya itu 0. Nah, keterangannya pasti fx sama dengan nilai yang diprediksi oleh polinomial A0, A1, A2 hingga seterusnya, yaitu sebagai koefisien yang akan dicari untuk meminimalkan kesalahan. Selanjutnya, untuk M, yaitu sebagai derajat polinomial. Sebagai contoh, polinomial kuadrat M sama dengan 2 atau kubik M sama dengan 3. Nah, pastinya menggunakan rumus koefisien atau determinasi R square. Nah, rumusnya R kuadrat 1 kurangi SS error per SS total sama dengan 1 kurangi Y1 min Y aksen 1 sama dengan dikali 2. Selanjutnya per Y1 YI maaf kurangi Y kuadrat. Selanjutnya ada beberapa keterangan di sini ya. Sebagai untuk yang YI digunakan sebagai observasi respon ke 1. Untuk yang Y rata-rata YI ramalan respon ke 1. Untuk yang bawah 0 dari R2 dari 1. Semakin mendekati 1 berarti model persamaan tersebut semakin membaik. Nah, ini ada metodologi ya. Metodologi ini bisa dilanjutkan dulu sama teman saya. Selanjutnya ada metodologi. Pertama ada metode pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder. Data sekunder ini dikumpulkan oleh lembaga yang berkaitan dengan penelitian data. Lembaga yang berkaitan dalam pengumpulan data sekunder penelitian ini adalah Badan Pusat Statistika atau BPS, berfungsi untuk memperoleh data serta informasi yang berhubungan data dan statistika. Jenis data dan jumlah barang melalui transportasi kereta api pada Pulau Jawa atau per ribu atau ton yang dirangkum dari Badan Pusat Statistika atau BPS dengan periode Januari 2016 hingga Desember 2024. Berikut datanya. Dari data yang digunakan itu dari 2016 sampai 2024 dari Januari hingga Desember. Selanjutnya ada langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dapat dilihat pada alur tahap penyelesaian pada gambar berikut. Yang pertama ada survei pendahuluan, selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data, penggunaan data sekunder itu gimana Sen? Aku bingung yang ininya. Oh, ya wis tak lanjutin. Nah, ini sebagai metodologi 3 ya, atau bab 3, yaitu langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini dapat dilihat pada alur berikut. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan untuk mencari survei pendahuluan. Pastinya kita mencari datanya dulu ya sebelum kita melakukan riset dan lain-lain, atau survei dan mencari apa saja permasalahan-permasalahan yang kita dapat itu tadi. Untuk yang kedua kita pengumpulan data ya.
untuk pengumpulan data ini kita pastinya menggunakan data sekunder ya. Data sekunder yang dimaksud itu kita mengambilnya dari website atau dari data-data yang lain, bukan yang data utama. Nah, ini untuk yang bawah ini pastinya menggunakan judul yang tadi ya. Untuk yang selanjutnya di bawah pengumpulan data pastinya kita akan mengimplementasikan ya. Untuk mengimplementasikannya kita pastinya untuk menghitung, setelah itu kita mencari analisis dan pembahasan. Untuk yang terakhir pastinya memasuki pada kesimpulan, seperti pada bab-bab nanti yang berikutnya akan dibahas lebih lanjut. Berikut hasil interpolasi kuadratik. Selanjutnya, berikut grafik hasil interpolasi kuadratik. Selanjutnya, ini hasil curve fitting. Selanjutnya lagi, ini untuk hasil grafik curve fitting. Berikut hasil untuk data hasil interpolasi kuadratik. Jadi datanya yang digunakan itu per 6 bulan. Jadi dari interpolasi kuadratik dari data asli 945 menjadi setelah diinterpolasi kuadratik menjadi 806. Begitu pula dengan curve fitting yang data aslinya adalah 945 di bulan ke-6 hasil curve fitting polinomial menjadi 880,334774. Berikutnya. Nah, ini kita memasuki kesimpulan ya, berartinya sudah mau selesai di akhir presentasi ini. Nah, kita juga mendapatkan hasil-hasilnya ya. Yang pertama interpolasi nonlinear. Ini kita pastinya dicari data-data yang hilang yang tadi kita sudah dijelaskan, yaitu pastinya kita mencari pada bulan Juni 2016 atau bulan ke-6 dengan nilai fx interpolasi kuadratik sama dengan 806,0000 sekian. Nah, selanjutnya kita juga memasuki interpolasi nonlinear kuadratik pada dan memiliki relatif error tertinggi pada nilai 35,21 dan terendahnya 0,26. Selanjutnya yang curve fitting, kita juga mencari data yang hilang dan mendapatkan R square-nya dengan nilai 0,5602. Dan untuk curve fittingnya pastinya mencari sama ya, mencari relatif error sama yang tertinggi yaitu 357,38 dan nilai tertinggi dari curve fitting yaitu 29,70. Dan untuk perhitungan curve fitting pada bulan Juni atau bulan ke-6 pada fx polinomial 880,334,74. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.